Masih bersama saya Eufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 5 rumah di Tarakan terbakar malam hari, sementara di Samarinda 3 rumah juga ludes dilalap api pada subuh hari. Polisi menangkap 2 mekanik beserta sepeda motor yang digunakan untuk balap liar di Samarinda. Warga Sepaku Penajam Pasir Utara diliputi resah akibat tanah pengganti yang diberi otorita IKN ternyata diakui milik orang lain. Dua sepeda motor inilah yang kini disita polisi untuk dijadikan sebagai barang bukti. Penyitaan dilakukan karena kedua sepeda motor itu diduga dijadikan sebagai alat untuk aksi balap liar yang berlangsung Selasa malam lalu. Dari pemeriksaan awal ditemukan sejumlah pelanggaran berupa modifikasi ekstrem hingga ketiadaan kelengkapan administrasi. Seluruh kendaraan yang telah disita ini akan ditahan minimal 3 bulan. Sebelum kedua sepeda motor ini ditemukan, Satlantas Polresta Samarinda harus bekerja keras mencari keberadaannya. Kerja polisi agak dipermudah oleh video amatir yang tersebar di media sosial. Untuk kendaraan kita amankan tidak sedang ngebut ya, karena kita juga baru mengetahui setelah kejadiannya viral. Kemudian kami dari tim Satlantas Polresta Samarinda dan tim dari Satsamata melakukan kegiatan penyelidikan untuk mengungkap terkait dengan kegiatan balap liar yang terjadi pada malam tanggal 2. Nah, ada unsur judi atau apa seperti apa di balap liar itu, Pak? Unsurnya ada indikasinya, tapi saat ini masih kami pelajari terkait unsur-unsur tersebut apakah memenuhi syarat untuk jadi tindak pidana atau tidak. 1 dari 2 pria yang turut dibawa ke kantor polisi bersama sepeda motornya mengaku hanya sebagai mekanik. Terkait aksi kebut-kebutan di malam itu, mekanik ini mengaku hanya melakukan uji coba usai memodifikasi motor tersebut. Event, biasanya di mana? Di Temindung. Temindung. Emang sengaja nyetelnya malam atau gimana, Bang? Sempatnya malam, Pak. Sempatnya malam. Jadi yang disetel ini termasuk knalpot brong ini? Oh, iya. Malam itu ada taruhan atau seperti apa? Enggak, Pak. Cuma riset barang, Pak. Riset barang. Berapa motor yang disetel? Ini sama ini. 2 motor. Jokinya beda? Ini beda, Pak. Jokinya beda. Abang sebagai Mekanik. mekanik. Penangkapan dan penyitaan sepeda motor oleh polisi dilakukan berdasar rekaman video amatir kerumunan orang yang sedang menonton balapan liar di Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda. Polisi memastikan pelaku balap liar akan ditindak tegas karena dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Terdengar suara ledakan yang Rumah terbakar dan teriakan panik dari warga terdengar saat proses evakuasi. Namun kejadian tersebut bukanlah peristiwa sungguhan, melainkan simulasi tanggap bencana yang digelar oleh Polda Kaltim di halaman BSCC Dom Sabtu siang. Kapolda Kaltim menegaskan simulasi seperti ini penting dilakukan untuk memastikan kesiapsiagaan setiap instansi dalam memahami tugas dan fungsi masing-masing, terutama dalam hal koordinasi. Melalui simulasi seperti ini diharapkan setiap unit dapat memberikan respons cepat saat bencana terjadi. Setidaknya minimal di simulasi ini semua pihak stakeholder tahu tugas dan tanggung jawabnya, koordinasi dengan siapa, komunikasi dengan siapa, dan sehingga potensi mitigasi bencana itu bisa seminimal mungkin kerugian bisa kita hasilkan. Personel yang disiagakan berapa, Pak?
Kalau personil yang disiagakan selama ini kita siap dari kepolisian sendiri sekitar 1.600 lebih saya sampaikan. Tentunya juga kalau di TNI tentunya hampir sama karena di TNI juga ada batulan khusus untuk kesiapan tanggap bencana. yang sudah terendam banjir. Salah satu relawan kebencanaan yang turut serta dalam simulasi mengaku senang bisa berkolaborasi dengan petugas gabungan. Mereka pun mengaku sangat siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk penanganan kebencanaan. Dengan banyak korban. Kalau untuk relawan sih banyak. Kalau untuk kebencanaan kami dengar informasi ada kejadian, itu kita akan turun semua. Kita akan turun untuk membantu evakuasi banjir atau tanah longsor, kebakaran. Itu kami dari relawan siap membantu semua dari pemerintahan, BPBD, SAR atau instansi lain lah. Dari pemerintahan ini semua kami relawan siap membantu aja semua dalam kegiatan kebencanaan. Polri dan TNI memastikan jika mereka telah menyiagakan personel sebanyak 1.600 orang untuk penanganan bencana. Dari 1.000-an personel tersebut sudah tersebar di 10 kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Gotong royong memungut sampah di Sungai Karangmumus dilakukan pemerintah Kota Samarinda bersama warga dan kelompok mahasiswa pada Sabtu siang. Wakil Wali Kota Samarinda mengaku prihatin karena masih banyak sampah yang ditemukan di sepanjang aliran sungai. Bahkan di beberapa titik tidak bisa diambil karena jumlah sampahnya terlalu banyak. Menyusuri Sungai Karangmumus dan sekaligus memungut sampah di Sungai Karangmumus dan alhamdulillah berjalan lancar walaupun di sana sini masih ada sampah yang nggak bisa ini karena terlalu banyak, mungkin itu nanti kebersamaan. Salah seorang mahasiswi mengaku pada aksi kali ini kelompoknya berhasil mengangkut 3 karung sampah yang sebagian besar didominasi botol plastik. Ia meyakini sampah tersebut berasal dari ulah warga yang sengaja membuang sampah di aliran sungai. Ada berapa sampah diangkat tadi? 3 karung. 3 karung. Iya. Rata-rata? Botol semua. Botol? Iya. Kalau seperti itu biasanya botol ini dibuang warga sendiri atau seperti apa sih? Kebanyakan sih pasti warga, kan di pinggir gitu. Di pinggir ya? Ya. Harapannya Mbak dengan kondisi seperti itu apa nih? Kalau harapan sih mungkin bisa diperkurangkan botolnya biar nggak cemar lagi semuanya. Sementara Dinas Lingkungan Hidup Samarinda menyatakan sebanyak 1 ton sampah yang terkumpul sepanjang kegiatan tersebut. Jumlah ini diakui meningkat hingga 150% dibanding kegiatan serupa yang digelar bulan lalu. Rangkaian kegiatan pungut sampah juga diisi dengan sedekah untuk korban longsor di Sumatera. Ini belum ditimbang, belum selesai ya, kan ini kan bergerak terus. Tapi yang pasti hitungan awal kurang lebih 1 ton yang sudah kita kumpulkan. Tapi kan teman-teman ini kan masih bergerak semua di sungai, mendekat untuk melakukan penimbangan. Jadi mungkin progresnya kurang lebih 150% dari bulan sebelumnya. Jadi sedang ditimbang. Dan hari ini juga ada sedekah sampah dari bank sampah untuk korban longsor banjir di daerah Sumatera ya. Selain aksi bersih-bersih, kegiatan di sepanjang Sungai Karangmumus juga diisi dengan penanaman pohon serta pelepasan 1.000 ekor benih ikan patin. Upaya ini diharapkan mampu mendorong kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, khususnya aliran Sungai Karangmumus. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.